Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh orang terdekatmu? Atau disalahkan atas sesuatu yang tak pernah kamu lakukan? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah kisah tentang kesabaran, kejujuran, dan takdir yang indah. Meskipun dimulai dari luka dan air mata. Al-Quran menyebutnya sebagai kisah terbaik. Bukan hanya karena keajaiban yang terjadi, tetapi karena ia menggambarkan begitu dalam sifat manusia dan kekuatan iman. Mari kita telusuri kisah luar biasa ini, dan semoga di akhir kisahnya kita bisa memetik pelajaran yang akan menguatkan hati kita. Yusuf kecil adalah anak yang istimewa. Ia adalah putra dari Nabi Yakub dan memiliki adik kandung bernama Bunyamin. Sejak kecil, Yusuf menunjukkan kecerdasan, kelembutan, dan akhlak mulia. Sampai pada suatu malam, Yusuf menceritakan mimpinya kepada sang ayah. "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku." Nabi Yakub pun terdiam. Beliau tahu, ini bukan mimpi biasa. Ini pertanda bahwa Yusuf akan menjadi sosok besar di masa depan. Namun, ia juga sadar, mimpi ini bisa memicu kecemburuan di antara saudara-saudaranya. Kecemburuan itu pun tumbuh menjadi iri, dan iri berubah menjadi niat jahat. Para saudara Yusuf membuat rencana. Dengan berpura-pura ingin bermain bersama, mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf pergi. Meskipun awalnya enggan, Nabi Yakub akhirnya mengizinkan mereka dengan berat hati dan doa. Namun, di tengah hutan, mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur tua yang dalam dan gelap. Bayangkan, seorang anak kecil, sendirian, dingin, tanpa harapan. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Yusuf kecil tetap tenang, karena di dalam hatinya ada keyakinan bahwa Allah akan menolongnya. Tak lama kemudian, datanglah rombongan pedagang yang hendak mengambil air dari sumur itu. Mereka kaget melihat seorang anak laki-laki muncul dari dalamnya. "Ini bisa kita jual di Mesir. Lihat wajahnya, tampan dan sopan." Yusuf pun dijual di pasar Mesir. Dan tak disangka, pembesar kerajaan Mesir membelinya dan menjadikannya anak angkat. Disinilah godaan dunia mulai datang. Istri sang pembesar, Zulaikha, mulai tertarik dengan Yusuf. Wajahnya terlalu tampan, akhlaknya terlalu mulia. Zulaikha terus menggoda Yusuf, bahkan mencoba memaksanya. Namun Yusuf tetap menolak. Ia lebih memilih penjara daripada berbuat dosa di hadapan Allah. "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Di dalam penjara, Yusuf bertemu dua orang pemuda. Mereka menceritakan mimpi-mimpi aneh dan Yusuf dengan izin Allah menakwil mimpi itu dengan tepat. Salah satu dari mereka akhirnya bebas dan suatu hari sang Raja Mesir pun mengalami mimpi yang membingungkannya. Tak ada satupun ahli istana yang bisa menafsirkannya. Barulah mantan narapidana itu mengingat Yusuf. Ia berkata pada raja, "Ada seseorang di penjara yang bisa menakwilkan mimpi. Mimpi itu tentang masa depan Mesir, akan ada 7 tahun kelimpahan, disusul 7 tahun masa paceklik." Yusuf tidak hanya menakwil, tapi juga memberikan solusi. Menyimpan hasil panen selama masa subur untuk bekal masa sulit. Raja sangat terkesan. Bukan hanya karena Yusuf cerdas, tapi karena ia jujur dan penuh keyakinan pada Allah. Yusuf pun diangkat menjadi Menteri Keuangan, mengatur seluruh logistik pangan negeri Mesir. Masa sulit pun tiba, termasuk keluarga Yusuf di Palestina yang terdampak kelaparan. Mereka datang ke Mesir tanpa tahu bahwa orang yang mereka temui adalah Yusuf, adik yang dulu mereka buang. Yusuf mengenali mereka, tapi ia tidak membalas dendam.
Akhirnya dengan penuh keharuan, Yusuf memperkenalkan dirinya. Akulah Yusuf. Dan ini adikku, Bunyamin. Allah telah memberi kami karunia. Saudara-saudaranya menangis. Mereka menyesal. Dan Yusuf memaafkan mereka semua. Lalu Yusuf berkata, "Bawalah bajuku ini dan letakkan ke wajah ayahku. Niscaya dia akan melihat kembali. Lalu datanglah kalian bersamaku ke Mesir seluruhnya." Quran Surah dan Yusuf 93. Benar saja. Begitu baju Yusuf diletakkan ke wajah Nabi Yakub, penglihatannya pun kembali. Beliau menangis haru, lalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Akhirnya, Yakub dan seluruh keluarganya hijrah ke Mesir. Di sanalah mereka semua bertemu kembali dengan Yusuf yang kini menjadi pemimpin mulia. Yusuf pun mengangkat kedua orang tuanya ke singgasana dan semua saudara-saudaranya bersujud hormat di hadapannya. Inilah mimpi Yusuf kecil yang dulu ia ceritakan, kini menjadi kenyataan dengan izin Allah. Begitulah kisah hidup Nabi Yusuf. Sebuah kisah tentang kesabaran dalam ujian, tentang menolak maksiat meski mudah dilakukan, dan tentang memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran sebagai kisah terbaik, penuh hikmah dan penuh pelajaran. Jika kamu sedang diuji, ingatlah Yusuf kecil di dasar sumur. Dia tidak menyerah, dan akhirnya Allah mengangkat derajatnya begitu tinggi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menekan like dan tuliskan amin di kolom komentar. Semoga kita semua diberi kesabaran seperti Nabi Yusuf dan dijauhkan dari godaan dunia yang menyesakan. Klik subscribe dan aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan kisah para nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.